Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat sahabat Arnum. Kembali lagi di episode terbaru podcast Saromase, sahabat berbagi topik menginspirasi untuk sehat. Bersama saya Chandra Aryani Saputri. Nah sahabat Arnum, pernah nggak sih kalian merasa kurang percaya diri ketika berbicara dengan orang lain karena bau mulut, terutama saat berpuasa? Benarkah bau mulut itu pasti terjadi saat puasa? Atau sebenarnya bau mulut itu bisa dicegah? Nah, di podcast kali ini kita akan mengupas secara tuntas penyebab dan solusi bau mulut saat berpuasa. Telah hadir di tengah-tengah kita semua narasumber cantik kita, Dr. Gigi Dian Setiawati, spesialis periodontia. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Masya Allah, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di podcast kami hari ini ya dok ya. Ya. Baik dok, sebelum kita ke topik utama kita hari ini, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada sahabat Arnum semua nih dok. Karena mungkin ada dari sahabat Arnum yang belum familiar ya dok ya dengan istilah periodontia ini dok. Silahkan dok. Ya, jadi poliperiodontia itu adalah pelayanan kesehatan gigi yang berfokus untuk melakukan pencegahan dan perawatan penyakit penyangga gigi seperti gusi dan tulang alveolar. Jadi kalau ada masyarakat yang memiliki masalah dengan gusi dan gigi goyang, bisa datang berkunjung ke Poliperiodontia Rumah Sakit Arif Nu'man. Nah, sahabat Arnum, tadi dokter sudah menjelaskan layanan apa saja yang bisa didapatkan di Poliklinik Periodontia. Jadi untuk sahabat Arnum yang mengalami masalah-masalah tersebut bisa berkunjung ke Poliklinik Rumah Sakit Arifin Nu'man. Baik dok, kita ke topik utama kita hari ini ya dok ya. Pertanyaan yang paling sering muncul nih dok, apakah bau mulut itu merupakan hal yang normal ketika berpuasa dok? Ya, secara fisiologis bau mulut itu adalah hal yang wajar pada saat kita berpuasa. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah adanya bau mulut. Pada saat kita berpuasa itu produksi air liur atau saliva itu akan berkurang atau menurun. Sementara fungsi saliva itu kan fungsinya dia adalah membersihkan sisa makanan dan mengontrol bakteri di rongga mulut. Pada saat jumlahnya berkurang, bakteri penyebab bau mulut itu akan lebih mudah berkembang. Seperti itu. Baik dok, berarti bau mulut saat berpuasa itu wajar ya dok? Nah ini yang harus kita luruskan juga. Bau mulut saat berpuasa itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Tetapi bila bau mulut itu menetap dan berlebihan, itu bisa jadi tanda adanya infeksi di dalam rongga mulut seperti plak, karang gigi atau gingivitis dan periodontitis. Sementara pada penyakit periodontal itu bakteri di dalam poket gusi itu memiliki bau yang khas sehingga tidak bisa dihilangkan hanya dengan kita menyikat gigi atau minum air putih saja. Baik dok, berarti kalau misalnya sahabat Arnum nih mengalami masalah-masalah bau mulut yang sudah berlebihan, itu harus segera ditangani ya dok ya? Iya, itu harus segera berkunjung ke poli gigi bisa ataupun berkonsultasi dengan spesialis penyakit periodontal. Oh, ya. Nah baik dok, salah satu topik yang paling sering diperdebatkan juga nih dok, sikat gigi saat puasa itu boleh atau tidak sih dok? Dalam medis itu sikat gigi itu sangat dianjurkan termasuk pada saat berpuasa. Jadi waktu yang tepat itu bisa setelah sahur atau malam sebelum kita tidur. Pada saat kita berpuasa bisa kita lakukan sikat gigi, yang penting pasta gigi atau air tidak tertelan secara sengaja. Dan sikat gigi itu penting untuk mencegah terjadinya bau mulut dan penyakit gusi. Baik dok, berarti penting ya dok ya untuk menyikat gigi saat berpuasa ya dok ya? Iya, sangat penting. Sangat penting. Baik dok, kalau penggunaan obat kumur nih dok atau penggunaan siwak nih dok, boleh atau tidak dok? Siwak itu aman ya, karena merupakan salah satu alat untuk
menjaga kebersihan rongga mulut. Kalau penggunaan obat kumur juga bisa digunakan pada saat berpuasa, tetapi sangat dianjurkan setelah sahur dan sebelum tidur malam, karena ditakutkan akan penggunaannya akan memberikan kekeringan pada rongga mulut apabila digunakan secara berlebihan. Jadi poin pentingnya penggunaan obat kumur ataupun siwak itu tidak boleh berlebihan ya dok, tetapi boleh. Ya? Iya. Baik dok, mungkin dokter bisa berbagi tips praktis nih dok supaya puasa kita nyaman tanpa bau mulut. Ya, tentu saja ada beberapa tips yang bisa kita berikan pada saat berpuasa. Yang pertama, tentu saja sikat gigi secara teratur sebelum tidur malam dan setelah sahur. Jangan lupa juga sikat lidah, karena di lidah itu bakteri lebih mudah berkembang biasanya. Kemudian minum air yang cukup pada saat sahur dan berbuka puasa. Kemudian bisa juga dengan mengurangi makan makanan yang berbau tajam, seperti itu. Dan jangan lupa kalau bau mulutnya menetap atau berlebihan, bisa mengunjungi dokter gigi. Nah, sahabat Arnum, jangan lupa, walaupun kita sedang berpuasa, sikat gigi, penggunaan obat kumur, itu harus tetap dilakukan. Dan poin penting mungkin ya dok, yang sering sahabat Arnum lupakan adalah menyikat lidah ya dok ya, yang mungkin hampir tidak pernah kita lakukan. Ini juga salah satu tips untuk mencegah bau mulut, serta kurangi untuk konsumsi makanan yang berbau tajam ya dok ya. Oke. Bisa mungkin sebutkan dok contoh-contoh makanan yang bisa dikurangi ketika berpuasa dok untuk mengurangi bau mulut? Ya, makanan-makanan yang berbau tajam seperti bawang atau jengkol, ya seperti itu. Tapi bisa juga bau mulut ini bisa juga tanda adanya penyakit sistemik pada orang yang memiliki penyakit MAH atau diabetes, biasanya juga cenderung untuk memiliki bau mulut. Seperti itu. Baik dok, menarik sekali pembahasannya. Tadi dokter sudah membahas nih dari sisi medisnya ya dok ya. Nah kalau dikaitkan dengan ibadah nih dok, bagaimana pandangannya? Iya, membersihkan rongga mulut itu sebenarnya bagian dari menjaga kesehatan tubuh, dan tentu saja itu sejalan dengan nilai ibadah. Dengan mulut yang sehat, kita akan lebih konsentrasi untuk membaca Al-Quran, lebih nyaman untuk berzikir dan berinteraksi dengan orang lain selama Ramadan. Jadi sahabat Arnum, penting sekali untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi selama berpuasa, karena ini juga akan mempengaruhi ibadah kita ya dok ya dalam menjalankan ibadah puasa. Bukan hanya mempengaruhi ibadah dok, tentunya akan mempengaruhi komunikasi kita dengan orang lain ya dok ya, membentuk kepercayaan diri ya dok ya. Masya Allah, terima kasih atas penjelasannya dok. Semoga pendengar podcast Saromase semakin paham bahwa bau mulut saat berpuasa itu bukan hal yang bisa kita terima begitu saja. Tetapi hal ini tentunya bisa kita cegah dengan tips yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Nah, untuk sahabat Arnum, jangan lupa Ramadan sehat dimulai dari mulut. Dengan mulut yang sehat, ibadah semakin khusyuk. Sekian podcast kita kali ini, jangan lupa saksikan podcast selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Salam sehat, salam Saromase. Sahabat berbagi topik, menginspirasi untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.